Sekarang kita coba langsung ini ya, bangun model saja Bapak Ibu untuk investasi daerah gitu ya. Kita coba model baru, new model. Nah, kita kan sekarang paling gampang kita pakai tahunan aja dulu Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu bisa nanti ngatur tahunan atau quarter juga boleh ya. Di sini bisa dipilih. Kita coba tahunan saja. Kita mulai dari misalnya tahun 2023 gitu ya. Sampai 2000 misalnya berapa? 2050 misalnya. 2045 gitu ya. Ya, ini default. Kita coba buat seperti ini. Kita oke. Nah, ini masih kosongan. Maka kita coba bisa buat nanti beberapa variabel yang kita sudah ada dapatkan dari penelitian awal itu kita coba masukkan ke dalam model kita, Bapak Ibu. Misalnya ya, saya coba lihat. Kemarin ada coba-coba. Kita kan ingin membuat investasi, gambaran investasi ya. Maka kita perlu tahu stok. Stok ini adalah investasi tahunan yang kita harapkan gitu ya. Kita ingin mensimulasikan investasi tahunan yang kita harapkan. Investasi tahunan ini tentu berasal dari masuknya investasi ataupun pertumbuhan investasi yang kalau misalnya tahun ini sudah dapat misalnya berapa ya, 30 triliun misalnya, maka tahun depan kita berharap ada peningkatan, biasanya gitu ya Bapak Ibu. Misalnya investasi tahunan, misalnya peningkatan 10% atau berapa persen gitu ya. Nah, maka kita investasi tahunan ini kita harapkan bisa naik. Naiknya tentu dari ada variabel lain yaitu peningkatan investasi. Nah, kalau sudah aliran peningkatan investasi maka itu adalah flow. Misalnya kita beri variabel pertumbuhan investasi. Kita simpan dulu ya. Saya simpan di folder yang pelatihan. Bapak Ibu kalau mau langsung download di sana nanti namanya latihan 2. Latihan 2. Nah, ini kalau sudah tersinkron Google Drive, Bapak Ibu refresh Google Drive-nya langsung muncul dia. Nah, di sini kita beri nama, namanya hilang. Namanya belum masuk. Namanya adalah misalnya apa ya? Pertumbuhan investasi. Sorry. Pertumbuhan investasi. Nah, ya kan? Pertumbuhan investasi kita di sana. Kemudian pertumbuhan investasi kan dari pertumbuhan ini dihitung dari tingkat persentase pertumbuhan gitu ya. Persentase pertumbuhan akan menghitung seperti tabungan tadi Bapak Ibu. Kalau saya simulasikan paling gampang seperti itu. Maka ada tingkat pertumbuhan atau suku bunga kalau tadi kita ya. Kalau di sini kita sebutnya rate investasi saja ya. Rate investasi coba. Saya beri variabel karena dia bersifat variabel di sini bukan stok ya Bapak Ibu, tapi variabel yang akan bisa dikontrol gitu ya. Rate investasi. Kalau ini terlalu dekat kita bisa jarak dikit. Kemudian kita ya seperti biasa kita berikan panahnya dari sini karena rate investasi akan menjadi tolak ukur pertumbuhan investasi. Nah, pertumbuhan investasi tentu salah satu variabelnya akan dihitung dari investasi tahunan yang tahun sebelumnya gitu ya. Jadi dia akan mengarah ke sana. Misalnya pertambahan investasinya tahun ini dari tahun lalu misalnya 30 triliun, tahun ini misalnya nambah 2 triliun, berarti kan
2 triliun akan menambah ke sini untuk tahun berikutnya. Nah, 2 triliun ini dihitung dari rate investasi dikalikan dengan investasi tahunan. Intinya kita mau eh, pertumbuhan investasi selalu positif dan semakin besar gitu ya. Walaupun rate investasinya tetap, misalnya rate investasi ini 7% gitu ya, atau 10% lah ya. 10% tiap tahun, enggak apa-apa. Yang penting kan ada peningkatan, masih positif. Gitu. Pertumbuhan investasi dalam persen itu kan konstan tidak apa-apa, selama masih positif. Angkanya pasti makin besar tiap tahun gitu ya. Nah, misalnya ini 10%, maka dari misalnya sini 30 triliun, di sini akan nambah 3 triliun untuk tahun depan. Nah, tetapi kita perlu tahu bahwa pertumbuhan investasi ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti yang kita duga-duga gitu ya. Sehingga kita mungkin saja memasukkan beberapa faktor, misalnya variabel ya Bapak Ibu ya, bukan stok, variabel biasa misalnya sini. Efisiensi sistem perizinan. Nah, jadi kembali lagi Bapak Ibu bahwa variabel-variabel akan kita gunakan ini kita usahakan untuk bisa diukur ya. Kita gunakan untuk bisa diukur. Kalau bicara efisiensi, biasanya ukurannya adalah persentase, berapa persen. Ya. Nanti mungkin kita bisa konversi data dari lapangan menjadi persentase. Misalnya kita efisiensi itu misalnya ada 10 instrumen investasi perizinan, kemudian kita survei ke investor, mereka isi kuesionernya, ternyata dari 10 instrumen itu mereka merasa, wah rata-rata belum sempurna, tapi sudah misalnya 75% sudah oke. Nah, 75%-nya kita masukkan ke data kita. Kita akan melihat reaksinya nanti ke model seperti apa gitu. Efisiensi sistem perizinan. Efisiensi ini mungkin juga dipengaruhi oleh sebentar, ini saya masukkan panah juga. Efisiensi sistem perizinan berpengaruh kepada rasio investasi. Selain efisiensi sistem perizinan, sebenarnya mungkin ada juga yang lain. Promosi, Bapak Ibu. Promosi dari kepala daerah, pengelola investasi ya. Mungkin kita sebut kapasitas promosi. Ya. Promosi juga mungkin berpengaruh kepada rate investasi. Ya kan? Tidak ada 2 variabel yang kita duga ya bisa berpengaruh pada, nah, misalnya contoh ya, promosi misalnya biasanya sih promosi ini identik dengan anggaran, kemudian selain anggaran adalah ketercapaian target, karena mungkin kita habiskan anggaran bertriliunan atau miliaran, tapi ternyata capaian target kita itu salah target. Nah, itu bisa kita ukur. Jadi kita bisa berikan indikator kapasitas promosi, misalnya adalah pertama anggaran harus habis. Nah, kan gitu ya. Kalau anggaran tidak terpakai kan berarti kita salah. Artinya kita tidak memaksimalkan kesempatan kita untuk berpromosi. Nah, itu misalnya anggaran kita habiskan sampai 80%. Nah, itu sudah anggaran. Jadi kapasitas promosi kita mungkin, saya pikir kapasitas promosi secara umum di sini juga kita bisa pakai persen. Tentu data mentahnya nanti kita atur. Nah, pertama anggaran. Anggaran mungkin kita sudah capai 80%, bagus. Tapi selain anggaran, mungkin ada lagi yang lain, yaitu capaian target, ketepatan target misalnya. Contohnya, misalnya kalau kita bicara investasi daerah, ya kalau kita bicara mau berharap investor dari luar, dari lokalnya, maka tentu investor-investor lokal ini kita harus cari seluruh Indonesia lah. Namanya lokal kan masih warga negara Indonesia boleh. Apakah kita sudah melakukan itu misalnya? Kemudian kita sudah memperkenalkan kesempatan investasi di daerah kita kepada calon-calon investor ini apakah sudah maksimal? Kalau kita bicara investor sampai dari luar negeri, nah itu mungkin lebih rumit lagi ya. Tapi mungkin misalnya mengikuti expo yang ada di negara mana gitu ya. Atau menyediakan media-media promosi yang bisa menjangkau
Jadi kita bicara anggaran tidak cuma habis kalau ternyata targetnya salah kan jadi juga berkurang kapasitas promosi kita. Itu mungkin Bu ya. Jadi dua, saya pikir sementara dua itu yang ini pikiran cepat saya sih Bu. Terus terang Bapak Ibu pasti lebih paham lah ya selama ini celah-celah itu di mana gitu. Karena pelaku lapangan. Saya selama ini kan memandang dari langit saja dari internet. Ya, mungkin ada indikator lain yang bisa gitu, ketepatan target promosi misalnya. Tapi intinya di dalam model kita akan coba pakai persen saja. Ya, apakah kapasitas kita sudah 100% atau ternyata masih belum misalnya. Nah, efisiensi sistem perizinan ini mungkin ada variabel lain Bapak Ibu yang pengaruh. Misalnya kewenangan daerah. Ini juga saya lihat ada di dalam ini ya. Dalam temuan awal ini efisiensi sistem perizinan. Nah, bisa kita anggap seperti itu sementara Bapak Ibu ya. Efisiensi sistem perizinan. Nah, jadi ini sekarang modelnya semakin terlihat kaitan antar variabel dan munculnya variabel-variabel yang mungkin ya ini baru 3-4 variabel Bapak Ibu. Sementara temuan-temuan awal Bapak Ibu saya lihat banyak sekali variabel-variabel yang saling terkait. Tapi itu nanti saya pikir Bapak Ibu aja lah yang nyusun sampai selesai. Saya kalau nyusunnya itu nggak sanggup juga. Itu perlu waktu dan tim saya pikir Bapak Ibu ya. Dan data yang valid. Ini model dasar yang kita coba buat. Jadi di bawah kewenangan daerah ini ya, mungkin ada lagi nih. Ya, struktur organisasi, apa efisiensi struktur organisasi. Kalau struktur organisasinya rumit sekali gitu kan itu jadi penyebab masalah biasanya. Ya, nanti dari bawah struktur organisasi ada apa lagi? Wah, itu bisa nggak tahu batasnya sampai kapan. Cuma, yaitu tadi saya perlu sampaikan hati-hati karena kita kan ada keterbatasan waktu, Bapak Ibu. Keterbatasan waktu, keterbatasan sumber daya. Jadi tetap kita memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan variabel yang terkait, tapi ya tetap kita juga perlu memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dan model ya, saya bisa simpulkan selama ini pengalaman saya bangun model Dynamics ini ya, tidak ada model yang sempurna. Ya, tetapi proses ke sana selalu diusahakan gitu ya. Intinya model itu selalu kita sempurnakan lebih baik di masa depan. Itu. Itu prinsip yang kita coba pegang. Ya. Oke. Saya coba sambil lanjut. Nah, seperti saya bilang tadi, ada kemungkinan juga misalnya kita memperhitungkan kondisi di luar gitu ya, tahunan atau 5 tahunan. Maka kita mungkin tambah satu variabel di sini misalnya adalah tahun berjalan gitu ya. Dalam tahun berjalan itu kita bisa ada apa ya istilahnya indikator-indikator apa yang kita mau masukkan boleh. Ya. Maka sini saya ingin tahun berjalan aja. Tahun berjalan ini ya mungkin tahun aja isinya tahun, tapi nanti efeknya ada Bapak Ibu. Misalnya pada tahun tertentu efisiensi sistem perizinan ini bisa berubah, gitu. Karena misalnya ganti pejabat misalnya ya, nah itu mungkin berubah gitu ya. Nah, tahun berjalan ini pengaruh memang seiring waktu ya. Apalagi kalau kita punya data bahwa di tahun-tahun tersebut ada krisis misalnya, atau ada gempa, atau ada apa, nah itu kita bisa masukkan datanya di sana. Jadi ini sudah model seperti ini. Kemarin saya ada uji coba ya di awal untuk gambaran awal. Sekarang kita coba jalankan. Tentu belum bisa jalan Bapak Ibu karena ini kan belum diisi ya. Nah ini masih hitam semua nih. Kalau kita klik FX ini hitam semua. Kita coba isi satu-satu ya Bapak Ibu ya. Kita mulai dari investasi tahunan. Misalnya initial value kita adalah ya jadi misalnya awal 30 triliun saya singkat aja 30.000 miliar gitu Bapak Ibu ya. Biar gampang. Saya lihat data di BPS itu dalam satuan miliar. Nah, ini investasi tahunan ini akan bertambah seiring pertumbuhan investasi. Sudah kita oke kan aja dulu. Nah, oke dia jadi putih Bapak Ibu. Kemudian pertumbuhan investasi sama kayak tabungan tadi ya. Pertumbuhan investasi dipengaruhi oleh investasi tahunan dikali suku apa
rate investasi, persentase peningkatan investasi. Maka rate investasi kali, saya kasih spasi aja biar kelihatan, kali investasi tahunan. Oke. Baik. Nah, ini yang skala makin rumit itu fungsinya yang ini Bapak Ibu. Tadi kan efisiensi sistem perizinan kan kita dalam persen Bapak Ibu ya. Dalam persen. Kemudian kapasitas promosi juga dalam persen. Sementara rate investasi ini juga dalam persen. Ya. Nah, di sini ada dua variabel, Bapak Ibu lihat. Ada kapasitas promosi dan ada efisiensi sistem perizinan. Ini dalam persen. Nah, kita anggap dua-duanya ini punya peran yang sama, maka separuh-separuh. Ya, maka separuh-separuh. Misalnya di sini saya tulis 0,5 kali, ya kan? 0,5 kali kapasitas promosi gitu ya. Karena dia punya peran separuh-separuh. Tambah 0,5 kali efisiensi sistem perizinan. Ini menjadi persentase bagi rate investasi. Tapi rate investasi kan tadi satunya persen, itu berkisar kita anggap antara sekitar kalau ini 100% ya, misalnya kapasitas promosi kita 100%, maka dia 50. Ini efisiensi kalau 100%, maka 50 dapat totalnya adalah 100%, ya kan? 100%, maka kita di sini sudah angkanya 100, supaya bisa jadi 7%, ya maka kita kalikan. Efisiensi ini kita kalikan dengan persentase yang kita punya data awal Bapak Ibu. Misalnya rata-rata pertumbuhan investasi kita adalah 10%. 10%. Ya. 10% berarti untuk bisa tetap menjadi 10%, ini kan tadi 100 ya. 100, maka ini kita harus per 100 supaya dia jadi 1 Bapak Ibu. Ya. Dan 10% ini harus per 100. Ya, saya anggap di sini 0,1 lah ya. Nah, Bapak Ibu jangan bingung ya. Tapi sambil jalan nanti lama-lama terbiasa Bapak Ibu. Nah, jadi ini saya kasih kurung. Efisiensi dari kapasitas promosi dan sistem perizinan itu kalau 100%, per 100 dia akan jadi 1. 1 kalau kali pertumbuhan kita adalah sekitar 10%, maka dia akan jadi 0,1. Nah, ini akan masuk ke dalam model kita. Nah, sehingga rate investasi akan selesai. Ya. Kapasitas promosi kita anggap standarnya anggaplah 70%. Ya. 70% ya. Karena satunya kan dari persen. Sekarang yang menjadi tantangan berikutnya adalah fungsi ini. Efisiensi sistem perizinan. Ini juga satuannya persen dengan maksimal antara 0 sampai 100. Ini kapasitas promosi Bapak Ibu kita bisa isi. Di sini mulai dari 0 sampai maksimalnya 100% di atas ini ya Bapak Ibu ya. Incrementnya 1 lah. Jadi kita artinya meningkat sebenarnya 1%, 1%, 1%. Nanti saat kita simulasikan di sini akan bergeser apa istilahnya slidernya itu akan bergeser sampai maksimal cuma 100%. Kita bisa kontrol supaya nanti sini tidak sampai 200. Kalau kita kosongkan ini nanti bisa sampai 200, itu kan tidak sesuai dengan sistem gitu. Kemudian tahun berjalan kita isi saja. Tahun berjalan ini berupa ini Bapak Ibu, ini ya, level ya. Nah, level tahun berjalan 2023 awalnya kita naikkan satu-satu. Jadi di sini tipenya tahun berjalan ini saya pakai level. Kalau Bapak Ibu perhatikan, misalnya untuk efisiensi sistem perizinan ini auxiliary. Auxiliary ini nanti berupa function bisa ya. Kemudian investasi tahunan ini level. Level ini berarti mirip-mirip stok sebenarnya Bapak Ibu. Level ini mirip stok ya. Kemudian kapasitas promosi ini konstanta ya kan. Konstanta 70% tadi. Kewenangan daerah ini defaultnya ada konstanta, tapi nanti kita bisa ubah Bapak Ibu.
Nah, pertumbuhan investasi tadi, kalau kita lihat di model, itu adalah flow. Flow itu auxiliary, dia bisa berubah-ubah mengikuti variabel yang lain ini. Ya. Nah, kita kembali lagi ke variabel kita adalah tahun berjalan. Kita coba lihat. Tahun berjalan itu kita bisa berupa ini ya, level. Ya. Level mulai dari 2023 naik tiap tahun satu gitu ya. Maka dia akan menjadi datanya data tahun. Kemudian efisiensi sistem perizinan itu juga dipengaruhi oleh tahun berjalan dan kewenangan daerah. Nah, di kewenangan daerah ini Bapak Ibu saya ingin sampaikan contoh ya, ini contoh saja. Bapak Ibu bisa apa ya, memberikan ilustrasi saja Bapak Ibu, ilustrasi bahwa kewenangan daerah ini range-nya juga antara 0 sampai 100 ya. 0 sampai 100 misalnya. Nah, kewenangan daerah ini bisa naik turun. Kita anggap seperti itu ya. Kapasitasnya naik turun. Kalau misalnya dia lagi bagus, maka dia akan kewenangan daerahnya bisa sampai 95% atau 100%. Kalau dia kewenangan daerahnya sedang terganggu atau kondisi tidak stabil, kewenangan daerah mungkin bisa turun misalnya 50% gitu ya. Maka kita buat di dalam sistem dynamic, kalau Bapak Ibu perhatikan di folder ini ada satu bagian yang namanya non-linear, non-linearity. Non-linear itu teorinya ada di sini. Saya coba lihat. Ini ya. Ini ada konsep namanya non-linearities Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa buka chapter 8. Ini fungsi ini cukup menarik dan banyak dipakai. Artinya begini. Pada waktu-waktu tertentu data kita tuh tidak smooth kayak gini ya. Tapi dia bisa bervariasi. Bisa bervariasi putus-putus begini. Maka ini ada fungsi namanya lookup, interest lookup. Interest lookup ini interest lookup saya pakai, saya copy saja di contoh Bapak Ibu, contoh awal ya. Contoh awal yang ada, kita masukkan, coba. Saya kopikan ke sini ya. Nah, kewenangan daerah ini kita bisa isi, pengaruhnya nanti dari tahun Bapak Ibu. Ya, maka di sini, nah di sini ada namanya lookup, tipenya kewenangan daerah kita ganti lookup Bapak Ibu. Ya. Kewenangan daerah ini kita ganti namanya lookup. Bapak Ibu ingat ya. Nah, kemudian saya masukkan data di sini. Nah, data ini mungkin Bapak Ibu boleh lihat-lihat di sini. Ini 0-0-nya artinya nilai awal, kalau 0 nilainya 0. Sampai nilai maksimal misalnya kalau kemarin berapa ya maksimal ya? Sudah saya lihat sebentar. Oke. Misalnya dalam sampai tahun 2045 nanti, karena kita kan mensimulasikan sampai tahun 2045 ya Bapak Ibu. 2045 nanti mungkin investasi kita setelah sekitar 20 tahun ke depan itu bisa naik sampai ratusan triliun gitu ya. Maka di sini saya bisa berikan seperti ini. Tapi ini tetap kewenangan daerah ya. Kewenangan daerah, maka range-nya adalah berdasarkan tahun. Sorry, ini tahun Bapak Ibu. Tahun ya. Misalnya pada ini karena kita batas sampai 2050 lah anggap gitu Bapak Ibu, 2050. Ini kapasitasnya range-nya maksimal itu 100%. Kewenangan daerah Bapak Ibu. Nah, ini 00 Bapak Ibu biarkan saja, 00 ini ada, ini koma. Ini Bapak Ibu perhatikan di sini ada kurung kotak ya. Ini kurung kotak ini penting, ini nggak boleh dihapus. Ini function awal dari fungsi lookup. 00 ini biarkan juga. Nah, yang kita mainkan yang di belakang ini. Nah, misalnya pada tahun 2044 Bapak Ibu. 2024. Ini kan habis pemilu ya. Nah, biasanya investasi akan diam dulu nih, memantau keadaan. 2024. Maka kita beri kapasitasnya 50% lah ya. Nah, kemudian 3 tahun kemudian 2027
Wah, ini orang sudah pede nih, lihat, karena pemerintahan sudah stabil. Maka investasi mungkin akan naik sampai 90. Sorry, bukan investasi. Kewenangan Pemda itu akan lancar sekali gitu, karena sudah sinkron. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, eh, mungkin di sini 95 lah ya. Nah, kemudian setelah 2027, itu 2029 akan pemilu lagi ya. Betul nggak? Nah, itu mungkin akan turun lagi 60% lah kita. Kita ini data ini bukan sesuatu data yang kaku ya Bapak Ibu, tapi namanya simulasi. Kita melakukan pendekatan. Kalau Bapak Ibu punya data-data yang valid, itu akan lebih bagus. Nah, 2009. Kemudian tambah 3 tahun kemudian 2032. Itu akan kenceng lagi nih, 95%. Ya, ya kita tidak perlu menggunakan 100% lah Bapak Ibu. Dunia ini kan tak ada yang sempurna. Ya kan gitu ya. Kalau saya selalu begitu berpikirnya. Jadi 2032, kemudian 2034. 2034 ya. 2034 itu siap-siap lagi Bapak Ibu, pemilu lagi. Turun lagi 55% misalnya. Karena ekonomi Indonesia semakin maju, mungkin walaupun politik masyarakat semakin terdidik, mungkin ya ini 60% lah Bapak Ibu. Ya. Artinya kewenangan daerah walaupun ada masalah politik, tapi dia tidak sekaku zaman dulu gitu ya. Nah, naik lagi pada 2000 eh, kapan lagi pemilu? Setelah 3 tahun kemudian 2037 ini kencang lagi karena politik mulai stabil lagi setelah pemilu yang 3 tahun berjalan pemerintahan stabil. Nah, kemudian ini kewenangan daerah akan stabil lagi. Kemudian 2037, kemudian 2040. Sorry. Setelah itu pemilu 2039. Pemilu lagi ini 39 turun lagi. Kemudian tambah 3 tahun 2042. Ya. 2042. Ya, itu kencang lagi. Ini pola-pola ini adalah pola sederhana yang kita coba buat ya. Sebenarnya banyak variabel lain yang mungkin pengaruh. Nah, sampai ke terakhir mungkin kita datanya kita tambahkan adalah 2000 berapa ini ya? 2044 ya, pemilu lagi nih. Ya, turun lagi. Nah, ini data kita sudah siap, kita okekan saja Bapak Ibu. Ini untuk kewenangan daerah. Nah, yang ini agak berbeda dalam fungsi lookup seperti ini, Bapak Ibu perhatikan. Efisiensi sistem perizinan, dia akan menjadi fungsi kewenangan daerah dalam kurung tahun berjalan. Nah, seperti ini. Jadi ini ada fungsi baru, kewenangan daerah dalam kurung tahun berjalan. Kewenangan daerah yang dipengaruhi oleh tahun berjalan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu akan membentuk nilai pada efisiensi. Jadi efisiensi ini akan terpengaruh dari kewenangan daerah dalam bentuk tahun yang dipengaruhi oleh tahun berjalan. Kita okekan saja. Sekarang kita coba lihat langsung simulasinya. Saya tunjukkan grafiknya Bapak Ibu. Kita coba buat satu grafik dulu untuk melihat apakah berjalan. Kalau udah saya coba jalankan dulu deh. Kita jalankan. Yes. Harusnya aman nih. Kalau dari kondisi ini tidak ada error. Kita coba lihat grafiknya Bapak Ibu. Ya, ini kita grab ya. Kemudian kita pilih di sini adalah investasi tahunan. Kita oke kan. Kita close ya. Nah, ini data investasi tahunan kita. Kalau sorry. Ini investasi tahunan kita ya. Kalau kita mau lihat angkanya bisa klik tabel ini Bapak Ibu. Nah, dari awal 30 ribu miliar, dia akan naik tahun depan sekitar 31 triliun gitu ya, naik sampai pada tahun 2045 dia 138 triliun. Nah, Bapak Ibu kalau lihat detail ya, di sini ada kayak grafik gelombang-gelombang gitu ya, karena pengaruh ini tahun berjalan ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau lihat di kewenangan daerah,
kewenangan daerah, kita lihat grafiknya nanti Bapak Ibu. Kewenangan daerah misalnya, saya buat kewenangan daerah. Nah, misalnya ini. Untuk kewenangan daerah ya. Kewenangan daerah. Kita jalankan. Sorry. Oh, bukan kewenangan daerah, sorry. Ini efisiensi sistem perizinan. Karena kewenangan daerahnya dia ngambil data itu Bapak Ibu ya. Efisiensi sistem perizinan. Nah, kita kalau lihat efisiensi sistem perizinan itu dia akan naik turun seperti ini Bapak Ibu. Pada satu saat dia 50%, kemudian naik turun karena ya kita setting dia akan mencapai maksimal 3 tahun setelah pemilu misalnya. Ini efisiensi sistem perizinan yang dihasilkan dari kewenangan daerah. Kewenangan daerah ini ditentukan oleh kondisi tahun berjalan. Ya, padahal kewenangan daerah kan mungkin banyak faktor yang lain, Bapak Ibu. Misalnya budaya, kondisi sosial budaya juga berpengaruh tuh. Kadang-kadang di daerah tertentu, misalnya ya ada kelompok masyarakat tertentu yang memegang peran dominan, misalnya kepala suku, misalnya gitu ya. Nah itu juga berdampak, Bapak Ibu, berpengaruh ya. Bagaimana bisa memberikan indikator kewenangan daerah. Nah, kemudian kita lihat rate investasi, kita juga bisa lihat datanya Bapak Ibu. Kalau kita merasa perlu ya, misalnya sini investasi. Ini kalau mau dipendekkan dikit, mungkin bisa memasukkan lebih banyak variabel gambar. Sementara nggak apa-apa. Kita lihat rate investasi, bukan rate investasi, maksudnya apa itu ya? Pertumbuhan investasi lah ya. Atau rate investasi juga boleh. Ini adalah persentase pertumbuhan investasi kita. Nah, dia bergerak juga Bapak Ibu mengikuti efisiensi sistem perizinan. Kenapa? Karena kapasitas promosi ini kan konstan. Ya, kalau kita simulasikan seperti ini, kita gerakkan, yang bisa kita kontrol sekarang adalah kapasitas promosi saja Bapak Ibu. Kalau dia naik, maka dia akan naik semua. Kalau kapasitas promosinya kita naikkan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ya pergerakan grafiknya. Kalau saya gerakkan lebih kencang mungkin. Tapi efisiensi sistem perizinan tidak bergerak karena dia sudah baku berdasarkan tahun berjalan. Dia tidak terpengaruh langsung oleh kapasitas promosi. Yang terpengaruh adalah rate investasi bergerak sampai maksimal ke, kalau promosinya 100%, maka rasio investasi kita akan naik sebesar 10%. Dan efeknya adalah ke investasi, pertumbuhan investasi juga bergerak naik. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di grafik kecil ya, grafik kecil ini juga ada Bapak Ibu. Oh sorry, saya harus stop dulu ya. Ini ya. Di model kita juga ada grafik Bapak Ibu. Kita bisa lihat pergerakannya di sana. Nah ini ya. Nah ini pertumbuhan investasi juga bergerak dan efeknya adalah investasi tahunan kita akan naik berdasarkan kapasitas promosi. Nah, kalau Bapak Ibu ingin melihat sensitivitas variabel mana yang paling penting, tentu variabel yang bisa dikontrol sejenis kapasitas promosi ini perlu ditambah. Misalnya apalagi ya, kapasitas selain ini mungkin yang bisa, kalau kita lihat dari kasus kita misalnya ya, misalnya ini. Mau sampai berapa banyak yang bisa dikontrol itu tergantung kasus di lapangan Bapak Ibu masing-masing. Ini saya berikan contoh cuma satu yang bisa dikontrol. Karena kewenangan daerah dan efisiensi ini sementara masih dikontrol oleh, secara sederhana saya buat oleh misalnya tahun berjalan. Ini tinggal diganti nama. Nah, kita klik ini misalnya ya. Ini kan sekarang posisi current ya. Current ini adalah defaultnya 70% kapasitas promosi. Betul nggak Bapak Ibu? Ya kan?
karena posisi ini kan 70% current ya. Nah, sekarang kita coba misalnya saya simulasikan sekarang. Nah, saya coba naikkan sebentar. Saya coba naikkan misalnya ini 80 gitu ya. Saya coba naikkan ke 80. Oke, ini 80 ya. Atau 90 deh, biar lebih kelihatan bedanya. Nah, ini kapasitas promosi 90% Bapak Ibu. 90 gitu ya. Saya enter. Nah, kode 80-nya otomatis tersimpan ya. Ya ini memang canggih gitu kali ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya, posisi 70% itu investasi tahunan akan berada pada grafik sekitar ini. Bahkan kita kalau mau lihat investasi tahunan, kita bisa lihat angkanya di sini Bapak Ibu. Ini investasi tahunan, ini investasi tahunan, ini 90 ya. Ini sorry, 80 ini salah tadi ya, 90. Nah, kita bisa lihat angkanya langsung perbedaannya. Kalau kapasitas promosi kita 90%, maka dia menjadi 169 triliun pada tahun 2045. Kalau investasi tahunan kita pada posisi 70%, 130. Nah, kita bisa lihat selisihnya ini kan sekitar 30 triliunan, Pak ya. Nah, dari variabel-variabel nanti yang kita akan simulasikan, kita tinggal buat aja grafik-grafik ini. Ini bisa banyak sekali Bapak Ibu, ini bisa sampai berlapis-lapis. Kita bisa melihat nanti. Ini 90 ini maksudnya 90 promosi ya. Kalau kita beri nama supaya jelas, 90 promosi, nanti 90 efisiensi perizinan, 90 peta pemetaan apa tadi? Bahkan kita bisa kombinasikan, ya ini 90 promosi dan 90 peta potensi. Nah, itu kalau kita kombinasi efeknya seperti apa, itu lebih tinggi lagi harusnya. Itu akan terlihat. Jadi Bapak Ibu bermain di sini ya Bapak Ibu ya, di atas ini diberi nama, kemudian di run simulation ini menggunakan run menu ini ya. Yang gambarnya di samping yang kedua, gambar yang kedua. Kemudian Bapak Ibu untuk mendownload serinya pakai yang PLE saja. Bapak Ibu selama ini saya menggunakan yang PLE version ini untuk katanya sih untuk pendidikan itu free ya, tanpa batas waktu Bapak Ibu. Ya, tanpa batas waktu dan hampir semua fungsi sudah bisa digunakan juga sebenarnya. Itu enaknya Vensim saya sampai sekarang masih pakai karena dia free, yang PLE ini, versi PLE ini sangat bantu kita. Kalau beberapa aplikasi yang lain sebenarnya banyak Bapak Ibu. Bahkan yang web based sudah ada. Kalau Bapak Ibu lihat di tutorial saya ada namanya Silico. Silico itu web based ya Bapak Ibu, dia untuk itu bisa. Bapak Ibu bisa coba juga. Ini aplikasi untuk apa ya? Vensim, sejenis Vensim dan dia free juga, tapi web based. Karena kalau web based kan kita perlu kadang-kadang dia agak lebih lambat gitu ya. Tampilannya juga agak berbeda, tapi menu-menu utamanya hampir sama. Nanti boleh dicoba aja di sini running di atas ini, kita bisa lihat beberapa versinya. Mungkin kalau nanti sudah mantap ya saya akan coba simulasikan, saya masukkan ke YouTube juga boleh lah, biar lebih gitu ya kelihatan versinya. Efisiensi sistem perizinan dia akan naik turun tergantung kondisi. Kalau sekarang ini saya masukkan faktor politik aja Bapak Ibu, tahun politik ya, jadi efisiensi sistem perizinan bergeser seperti ini, kayak ngulang-ngulang grafik naik turun gitu Bapak Ibu. Nah itu dia masuk sebenarnya kategori adalah osilasi itu artinya berulang seiring waktu. Kalau exponential growth ini yang umum sering terjadi ya.
Termasuk goal seeking juga umum sering, seperti misalnya dulu angka kemiskinan saya itu sebenarnya mengarah ke goal seeking, modelnya ke arah goal seeking. Nah, ini masing-masing model itu ada polanya. Kalau yang paling gampang kan saya berikan contoh tadi kan tabungan. Itu tabungan dia sebenarnya masuk kategori growth, ya exponential growth Bapak Ibu. Dia masuk template yang paling umum, yang paling sering terjadi modelnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal pakai aja, kemudian nama variabelnya tinggal diubah kalau memang polanya adalah exponential growth. Kemudian yang ini goal seeking. Goal seeking itu modelnya kurang lebih seperti ini. Ada dua variabel plus stock plus ini flow. Gitu ya. Nah, kemudian ada S, bentuk S kayak S gitu ya. S itu kayak gini Bapak Ibu. Nah, dia sampai pada titik tertentu dia akan mendatar. Nah, itu model polanya kurang lebih seperti ini. Ada dua buah stok, ya potensial customer, actual customer gitu kan. Kemudian salesnya, nah ini dia akan mengarah ke model seperti ini. Pola-polanya sudah ada, kita tinggal pakai aja. Kemudian ini yang osilasi, gitu ya. Ini masih apa ini? Ini gitu ya. Nah ini yang osilasi, Bapak. Osilasi ini bentuknya agak agak rumit memang ya. Tapi osilasi ini sekarang bisa terbantu dengan sistem yang saya buat tadi, yaitu yang namanya non-linearity. Di dalam buku di folder ini ada di chapter terakhir itu ini ya, pertemuan ke-14 ini, meeting 14. Ini ada namanya konsep non-linearity. Bapak Ibu bisa coba. Non-linearity ini lebih asik digunakan ya, karena kita bisa sangat bervariasi. Misalnya ini, pada titik tertentu penjualannya akan turun, nah tinggal dimasukkan aja datanya. Ya. Non-linearity. Nah. Kayak pakai lookup gitu dari interest lookup ya. Kita tinggal masukkan datanya aja. Ini pada tabungan tertentu bunganya segini, tabungan tertentu bunganya segini. Itu tinggal kita masukkan data. Kan dihasilkan ya kurang lebih seperti itu. Memang ini untuk menambah variabel-variabel ini perlu data awal Bapak Ibu. Seperti saya bilang tadi kan di sini kalau Bapak Ibu perhatikan, rate investasi saya bilang 10%, karena saya lihat data dari BPS, ya kurang lebih segitu. Bahkan ada yang 20% Bapak Ibu. Beberapa daerah saya lihat peningkatan investasinya sampai 20% dalam 3 tahun terakhir ya setelah pandemi. Itu memang pengecualian setelah pandemi sepertinya sedang menggebu-gebu dan pada puncak pemerintahan yang stabil. Kalau saya bilang begitu. Ya, itu pandangan awal saya. Karena pandemi yang berhenti di tahun 2021 akhir kemarin, 2002 awal ya, 2002 pertengahan lah itu betul-betul bersih, dan kondisi politik sangat stabil itu memicu investasi yang menurut saya cukup menarik gitu ya, dan pemerintah berpromosi cukup intens gitu ya. Lewat event-event yang cukup menggelegar, misalnya G20 lalu di Bali ya. Nah, pemerintah itu ingin menunjukkan Indonesia itu wah gitu ya. Indonesia itu wah gitu ya. Jadi cukup menarik investor. Contohnya seperti itu. Kemudian variabel-variabel lainnya ya kita perlu lihat lagi. Nah, ya itu basic di sini kita perlu berpikir menggunakan basic matematika, akhirnya perhitungannya Bapak Ibu, pertumbuhan investasi. Mungkin yang rumus tadi lumayan panjang itu yang ini kali ya. Nah, rate investasi ini. Ini saya menggunakan asumsi bahwa kapasitas promosi dan efisiensi sistem perizinan ini memiliki peran yang sama. Kalau kita anggap efisiensi sistem perizinan lebih penting, maka di sini kita tinggal tambah Bapak Ibu. Ini jadi 0,7 misalnya ya. Dan kapasitas promosi jadi 0,3. Ini harus tetap, sebenarnya ini kalau kapasitas promosi kita mau kasih 0,5 tetap enggak masalah Bapak Ibu. Tapi logikanya sudah salah. Karena rate investasi ini kan cuma dipengaruhi oleh dua variabel. Ya, dua variabel. Sementara di model kita begitu. Kalau kita tambah variabel lain, maka ini rasionya akan berubah. Jadi tetap ini kita harus pakai logika basic yang benar. Maka efisiensinya misalnya 0,7, maka kapasitas promosi harus turun 0,3. Kita okekan misalnya, ini akan berubah semua Bapak Ibu. Kalau kita jalankan, dia datanya akan berubah. Ya, ini akan grafiknya bergeser sedikit menjadi ada ini ada 3 macam. Nah, ini bergeser ya. Akan ada pergeseran karena apa?
ternyata sistem perizinannya memberikan peran yang lebih besar sekarang. Ya. Ini cuma kapasitasnya cuma 30%. Jadi kalau kita jalankan, ya, kalau kita jalankan, misalnya kita simulasikan sistem perizinan kita naik turun kan tidak akan, kapasitas promosi kita naik turun kan tidak akan efeknya lebih besar daripada yang awal tadi. Kalau posisinya masih 50% gitu ya. Dia tidak akan semaksimal itu sudah. Misalnya ini posisi 90. Nah, lihat. 90 kita sekarang investasinya masih di bawah. Kenapa? Karena kapasitas promosi kita turunkan sudah tadi, betul nggak? Dampaknya ke rate investasi cuma tinggal 30%, sehingga kalau kita jalankan ini, kalau kita besarkan investasi tahunan ini, dia tidak setinggi yang tadi posisi 90%. Padahal ini sama-sama 90%, Bapak Ibu. Sama-sama 90%, tetapi gaya grafik ini kita lihat dia berada di bawah, masih di bawah yang tadi. Karena yang tadi itu posisinya promosi 50%. Perannya kepada rate investasi. Sekarang perannya tinggal 30%. Sehingga ini kita naikkan pun dia perannya sudah berkurang. Sebaliknya yang ini akan bertambah efisiensi sistem perizinan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sangat bervariasi sih, kita bisa buatkan simulasinya di sini. Kalau saya yang kelihatan di bawahnya equation oke, setelah kita cek sintaknya berarti dia secara umum oke. Itu secara format, Pak. Tetapi yang seperti saya bilang tadi, ini 0,3. Kalau yang saya masukkan 0,6, dia juga akan oke gitu. Oke, tetapi secara logika model itu sudah salah. Karena rate investasi ini kan hanya dipengaruhi oleh dua variabel ini. Dan dua variabel ini akan berbagi peran gitu loh. Berbagi peran bahwa eh, porsinya itu di sini kalau berpengaruh 50% kepada sini, ya sini 50% sisanya gitu. Kalau di sini berdampak 30%, maka di sini dampaknya harus 70% ke sini. Kalau enggak, ini dampaknya nggak penuh, berarti ada variabel kosong yang belum terisi. Kalau misalnya nggak sampai 100%. Atau kalau lebih malah aneh. Lebih itu kita sudah merusak logika model kita. Nah, itu bahaya, nanti data kita bisa rusak. Tapi memang itu sulit terdeteksi, Pak, akhirnya. Karena matematika dia benar gitu. Tapi karena model ini cuma dua, harusnya di sini memang dia 100% dia jumlahnya. Secara matematis ya begitu. Kita harus atur dengan fair di sini. Nah, kalau pertanyaannya 0,3, 0,7 ini dari mana? Nah, itu pertanyaan yang seru itu Bapak Ibu. Tentu ini harus berdasarkan data Bapak Ibu kalau mau benar. Ya. Kalau mau betul-betul akurat, 0,3 dan 0,7 ini harus berdasarkan data bahwa harusnya dari riset-riset terdahulu, misalnya ada yang menggunakan regresi atau apapun, itu pernah ada riset yang menunjukkan misalnya pertumbuhan investasi ini dampak paling besar tuh apa misalnya. Nah, itu riset terdahulu kita perlu pakai. Seperti saya penelitian tesis saya menggunakan model regresi cukup banyak Bapak Ibu. Ini pengaruh ini pengaruh ini kepada variabel ini pengaruh. Nah, itu saya lakukan regresi dengan data 10 tahun, kemudian saya masukkan ke model. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa lihat model saya itu setelah 12 tahun terbukti gitu. Karena apa? Saya tidak mengarang angka-angka itu saya uji berdasarkan regresi. Nah, berarti 0,3 dan 0,7 ini Bapak Ibu memang harus ada asumsi logika ilmiahnya ya, bukan karangan. Karena saya tadi tulis ini 0,5 ya, karena saya berpikirnya simple, karena cuma ada dua variabel. Padahal mungkin saja promosi lebih penting Bapak Ibu. Ya kan, kalau promosinya kenceng gitu ya, walaupun birokrasinya agak rumit ya mungkin tetap hasilnya lebih signifikan daripada birokrasinya bagus sekali, simple sekali, tapi tidak ada promosi, nggak ada yang tahu kan gitu. Nah, misalnya kan gitu. Nah, untuk mengukur itu mana yang lebih berdampak, mana yang lebih penting, itu sepertinya memang harus ada dasar data yang ada sebelumnya. Kalau perlu survei awal, survei ke investor, menurut Anda mana yang lebih penting, promosi atau sistem perizinan? Kita survei aja ke investor, nanti akan kelihatan. Dan itu data, berdasarkan data. Bagaimana karakter hubungan data tersebut Pak ke rate investasi. Karena itulah yang akan kita bangun dalam model kita.
Jadi misalnya kita punya data ketersediaan tenaga kerja. Apa yang kita mau ukur? Misalnya apa Pak? Biasanya yang diukur itu jumlah tenaga kerja gitu ya. Nah mungkin variabelnya kita ganti Pak namanya jadi ketersediaan tenaga kerja sebidang gitu ya. Ya kan? Nah, ketersediaan tenaga kerja sebidang ini kan pasti bervariasi. Nah ini kita bisa simulasikan sebagai variasi. Tetapi kembali lagi ke rate investasi ini, posisi dia akan seberapa penting itu harusnya data itu kita bisa dapat, Pak. Ketersediaan tenaga kerja sebidang ini ternyata memiliki dampak itu kalau dia makin tinggi misalnya, ketersediaan tenaga kerja sebidang ini makin tinggi ke kepada rate investasi, maka dia memiliki dampak positif. Nah, berarti kita tambahkan aja di sini satu kelompok dengan teman-temannya ini, ya kan? Saya copy aja biar cepat ya. Nah, ini namanya ketersediaan tenaga kerja sebidang. Sudah. Tapi itu tadi Bapak Ibu lihat perhatikan di sini jadi 0,5 0,5 0,5 ini jadi 1,5 lebih ya. Jadi hati-hati. Mungkin kapasitas promosi kita turunkan jadi misalnya 4 atau 3 deh. Nah, yang ketersediaan tenaga kerja ini misalnya memiliki dampak 2% terhadap rate investasi. Nah, ini dampak 2% ini yang saya bilang tadi kita harus ada datanya, Pak. Nah, data ini kita bisa dapatkan dari historical tadi. Data historical misalnya selama ini kita lihat ketersediaan tenaga kerja misalnya 1 juta orang naik tahun depannya 2 juta, tahun depannya 3 juta. Nah, investasinya naik berapa persen itu kita hubungkan, kita bisa pakai korelasi maupun regresi. Nah, angka koefisien kalau Bapak Ibu tahu regresi atau korelasi kan ada koefisiennya itu ya. Koefisiennya itu kita bisa konversi ke sini. Itu pendekatan ilmiahnya seperti itu. Ya, angkatan 0,2 misalnya ya. Saya masukkan 0,2. Kita okekan aja. Nah, ketersediaan tenaga kerja ya konstanta awal kita misalnya masukkan sama 70%. 70% dari kebutuhan asumsinya gitu ya Bapak Ibu. Maksimal 100. Incrementnya 1. Gitu. Sudah, kita tinggal jalankan, maka dia akan kelihatan. Kalau kita mau simulasikan, ya, kalau ketersediaan tenaga kerja kita naikkan, harusnya dia juga akan naik investasi. Ya kan? Dia akan naik seiring dengan ketersediaan tenaga kerja sebidang tadi. Tapi naiknya seberapa signifikan? Ya tergantung fungsi awal tadi 0,2 tadi. Dan itu harus ilmiah. Itu nggak boleh dikarang. Kalau dikarang hasilnya akan jadi ya tidak akurat. Gitu ya. Ini tenaga kerjanya kita naikkan jadi 85%. Kemudian promosi kita tingkatkan. Nah, itu efeknya akan double-double Bapak Ibu. Melebihi, apalagi kalau semua 100%. Wah, dia naik lagi ke atas. Lebih tinggi dari yang ada. Kalau turun lagi, efeknya seperti itu. Kita bisa lihat hasilnya. Kalau mau akurat ya pakai tabel tadi sebelah kiri. Kelihatan angkanya. Ketersediaan tenaga kerja, nanti mungkin ada variabel lain lagi di sini. Misalnya apa ya? Ketersediaan uh, pendidikan formal. Nah, pendidikan formal ini mungkin akan dampak ke ketersediaan tenaga kerja. Bagaimana perannya pendidikan informal? Kita bisa lihat secara data lagi. Berapa banyak sekolah di Samarinda misalnya kan? Bandingkan dengan data yang pekerja yang siap, pekerja ahli yang siap ditempatkan. Jangan-jangan makin banyak pendidikan formal, tenaga kerja ahlinya makin turun datanya. Itu kita nggak boleh palsukan data. Mau nggak mau kita harus buat bahwa ketersediaan tenaga kerja ahli ini ternyata semakin berkurang dengan pendidikan formal. Kenapa? Pendidikan formal itu ternyata mendorong orang berpikir untuk pendidikan sekolah lebih tinggi. Efeknya apa? Ini bisa berkurang loh Bapak Ibu. Bukan berarti ketersediaan pendidikan formal ini akan menambah tenaga kerja sebidang, bisa aja mengurangi, ya kan? Nah itu semua tergantung data real di lapangan. Kita harus apa adanya kita masukkan. Jadi efeknya sampai ke sini. Jadi variabel kita makin banyak Bapak Ibu kan. Jadi Bapak Ibu jangan kaget waktu bangun model ya. Kok tiba-tiba jadi ratusan variabel ya? Tapi ya itulah Bapak Ibu apa adanya gitu ya. Itulah yang terjadi. Dan model kita akan semakin detail, akan semakin
presisi, itu hasilnya akan semakin bagus, Bapak Ibu. Akan semakin mendekati ramalan ke depan, akan semakin akurat.